siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? The News kembali lagi bersama Anda. Bersama saya Silva, berikut berita selengkapnya. Awali berita siang hari ini dari wilayah Sumatera pemirsa. Hujan lebat yang mengguyur sejak akhir November 2025 menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam pemukiman di beberapa provinsi. Arus banjir yang kuat tak hanya membawa air, namun juga kayu gelondongan dan material hutan dari kawasan hulu, sehingga memicu kerusakan pada rumah warga. Banjir dan longsor hebat melanda Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat akibat cuaca ekstrim yang terjadi sejak akhir November 2025. Arus banjir membawa kayu gelondongan, potongan kayu, material hutan hingga puing bangunan yang kemudian berserakan di sungai, jalan, pemukiman warga, bahkan menumpuk di tepian pantai. Banyak rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan sebagai pembangunan terendam, sementara lainnya rusak parah akibat hantaman arus dan tumpukan kayu. Sejumlah jembatan dan akses jalan terputus hingga menyulitkan proses evakuasi serta distribusi bantuan. Ribuan warga mulai mengungsi ke lokasi aman untuk menghindari potensi banjir susulan. Tim gabungan bersama alat berat terus dikerahkan untuk membuka akses jalur yang tertutup material kayu dan lumpur. Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat berkomitmen mempercepat proses pemulihan, termasuk perbaikan jembatan, pembangunan hunian darurat, serta pemulihan akses logistik. Baik pemirsa, dari berita bencana kita beralih ke suasana yang lebih hangat. Musim hujan seperti sekarang memang paling pas menikmati makanan. Apalagi makanan tradisional yang lezat, salah satunya adalah serabi. Jajanan khas Nusantara yang kembali populer dan kini banyak dijajakan berbagai daerah. Serabi dikenal sebagai jajanan tempo dulu dengan tekstur lembut, aroma harum santan, serta pinggiran yang renyah. Proses pemasakan yang masih menggunakan tungku tanah liat membuat cita rasa serabi tetap khas dan autentik. Di banyak daerah, serabi dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, santan, dan sedikit gula. Adonan kemudian dituang ke wajan kecil dan dimasak perlahan di atas bara api, hingga menghasilkan serabi yang hangat dan beraroma menggugah selera. Seiring perkembangan zaman, penjual serabi mulai berinovasi dengan varian rasa baru. Menurut sejumlah pedagang, penjualan serabi meningkat drastis saat musim hujan. Banyak pembeli mencari serabi sebagai cemilan hangat yang pas dinikmati saat sore hari, bersama secangkir teh atau kopi. Harganya yang terjangkau juga menjadi alasan jajanan ini digemari berbagai kalangan. Tidak hanya sebagai cemilan, serabi juga kerap dihidangkan dalam acara adat, hajatan, hingga kegiatan budaya di berbagai daerah. Keberadaannya bukan sekedar makanan, melainkan warisan kuliner yang mencerminkan kehangatan dan kebersamaan. Serabi menjadi bukti bahwa tradisi kuliner Nusantara terus hidup, berkembang, dan tetap dicintai masyarakat hingga kini. Pemirsa, suasana menjelang pergantian tahun terasa semakin semerak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sejak pagi ratusan pengunjung mulai berdatangan untuk menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga. Beragam event dari pertunjukan telah disiapkan oleh pihak pengelola guna menyambut malam penggantian tahun. Pemirsa, sejak sore hari ratusan pengunjung mulai memadati kawasan Taman Air Mancur Taman Mini Indonesia Indah. Pengunjung datang dari berbagai wilayah, dari Jakarta dan sekitarnya.
memanfaatkan liburan akhir tahun untuk berwisata sekaligus menyambut penggantian tahun dalam suasana yang santai dan menyenangkan. Memasuki malam hari, petunjukan air mancur mulai dinyalakan. Semburan air yang bergerak dinamis berpadu dengan permainan lampu warna-warni, menciptakan pemandangan yang memukau. Tak sedikit pengunjung yang mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto dan merekam video pertunjukan air mancur. Anak-anak terlihat antusias menyaksikan semburan air yang bergerak, sementara orang tua menikmati suasana malam tahun baru dengan penuh kehangatan. Menjelang detik-detik penggantian tahun, suasana di Taman Air Mancur semakin padat. Pengunjung berkumpul di sekitar area pertunjukan untuk mengikuti hitung mundur bersama. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar ketika angka terakhir hitungan mundur diumumkan, menandai dimulainya tahun baru yang baru. Tepat pukul 12 malam, pertunjukan air mancur ditampilkan dengan durasi dan pola yang lebih meriah. Permainan cahaya yang lebih intens serta iringan musik yang dinamis menjadi hiburan utama bagi pengunjung yang merayakan malam penggantian tahun di kawasan tersebut. Sekian rangkaian berita siang hari ini, mulai dari kabar banjir dan arus kayu di wilayah Sumatera yang meninggalkan duka bagi banyak warga. Kemudian kita hangatkan suasana dengan kuliner tradisional Serabi yang terus dilestarikan, hingga kemeriahan perayaan Tahun Baru di Taman Mini Indonesia Indah yang menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut harapan baru. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan Anda, sekaligus meningkatkan kita semua untuk peduli terhadap lingkungan, mencintai kuliner tradisional, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Silva, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada program berita berikutnya. Tetap waspada, kondisi cuaca, jaga kesehatan, dan selamat menikmati akhir pekan.